Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa ma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang suci, di dalam masjid. Jangan lupa i'tikaf. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Dan mudah-mudahan sholat kita ini memberikan dampak yang positif di luar sholat kita. Manusia hidup di dunia ini ada yang diminta itu urusan dunia saja. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian manusia ada yang berkata, maksudnya berdoa, memohon untuk urusan dunia saja, akhiratnya ndak. Nah, orang yang begini ini oleh Allah dikatakan wa ma lahu fil akhirati min khalaq, maka akhiratnya tidak dapat bagian, hanya dapat dunia saja. Wes kepengin jabatan tinggi, sawuge, segalanya mewah, dunia saja, tapi akhirat enggak dapat. Nah, kelanjutan ayat itu wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Nah, sebagian manusia wa minhum, dan sebagian mereka manusia, man, orang, yaqulu, yang berdoa, rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami urusan dunia ini baik, demikian juga urusan di akhirat nanti juga baik, selamat, dan jaga, pelihara, jangan sampai kami ini masuk ke dalam neraka. Nah, justru akhirat ini yang jauh lebih penting. Dunia itu penting, tetapi yang lebih terpenting adalah akhirat. Karena menurut skenario Allah, manusia hidup di dunia ini kan tidak ada yang lama, apalagi selama-lamanya. Yang lama aja tidak ada. Yang usia di atas 100 tahun saja itu jarang sekarang. Sebab orang hidup di dunia ini kalau sudah sampai usia umat Muhammad, maksud saya, itu kalau sudah sampai usia 60 itu sudah panjang sebetulnya. Nabi Muhammad itu usianya 63, Abu Bakar As-Siddiq 63, Umar bin Khattab 63. Saya sekarang juga 63. Tapi jangan diamini. Ya. Nah, mudah-mudahan saya melihat bahwa bapak-bapak yang hadir di tempat ini sudah banyak yang usianya di atas 60, bahkan 70, bahkan 80. Mudah-mudahan termasuk hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia itu yang terbaik, manusia yang diberi Allah usia panjang,
70 80 iku tuwa. Tapi wahasuna amalu, amalnya baik, tingkah lakunya, ucapannya baik. Jadi semakin usianya bertambah dibarengi dengan kebaikan, semakin bertambah semakin rajin ibadah, itu orang yang terbaik. Nah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, walaupun pada akhirnya memang kita harus kembali kepada Allah, mau tidak mau, dan tidak pernah ada orang tidak mau, mesti mau. Nah kemudian ini waktunya terbatas soalnya. Kemudian kita itu nanti akan dimintai pertanggungan jawab atas apa saja yang diberikan Allah kepada kita dengan cuma-cuma. Dengan jantungnya sehat, paru-paru sehat, waktunya tidur ditidurkan. Jangan bayangkan nggak waktu dituru terus kayak so turu. Apalagi itu tiap malam ditidurkan, waktu bangun dibangunkan. Sebetulnya ketika kita tidur itu sudah latihan mati sebetulnya. Makanya doa setelah bangun tidur itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah. Jadi yang berhak dipuji itu hanya Allah saja. Manusia tidak boleh tergila-gila pujian. Alladzi ahyana, zat yang telah menghidupkan kami setelah tidur itu, ba'dama amatana, setelah engkau mematikan kami. Jadi waktu jenengan tidur itu aslinya latihan mati, ternyata dihidupkan lagi oleh Allah, maka kita bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, pertanggungan jawab yang akan kita sampaikan kepada Allah itu seorang diri, sendiri-sendiri, dan tidak ditemani oleh siapapun. Tidak ditemani oleh saudara, tidak ditemani oleh ibu, tidak ditemani oleh ayah, tidak ditemani oleh siapapun, sendiri-sendiri. Makanya ayatnya itu walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Walaqad ji'tumuna, kata Allah, sungguh benar-benar kalian akan datang kepadaku furada, sendiri-sendiri. Furada itu artinya sendiri-sendiri. Sekarang itu ada haji namanya furada, ya, sendiri-sendiri datang kepada Allah, dipanggil menurut namanya di dunia. Maka lalu kita orang tua itu diwajibkan memberi nama anak dengan nama yang baik, karena anak itu merupakan harapan dan doa. Datang satu persatu tanpa dibarengi oleh siapapun, dan pengadilannya, yang mengadili itu hanya Allah tunggal. Allah itu tidak butuh hakim. Itu biasanya ada ketua, ada apa, ada sekretaris, ada anggota, ya, ada macam-macam, ada saksi, ada macam-macam lah. Allah tidak butuh itu. Allah saja yang akan menghakimi, tidak dibantu oleh siapapun. Dengan bayangkan nggak, menghadap kepada Allah yang selama ini kita tidak pernah ketemu secara langsung. Nanti kita ketemu Allah itu nanti kalau kita berada di surga, amin. Dan itu nikmat yang sudah tidak ada bandingannya ketika kita melihat langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diadili satu persatu, kemudian divonis, dan tidak ada banding. Kayak Sambo banding, tapi bandingnya apa, no? Itulah berarti sampai mengikuti itu. Nanti di akhirat itu tidak ada banding.
Divonis Allah, jebret, calon neraka ke sebelah kiri, calon surga ke sebelah kanan. Setelah kumpul semua, calon neraka, calon surga kumpul semua, maka dikatakan oleh Allah, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Al ayat. Al ayat itu sampean terusno dhewe ayate. Nah, wasiqah itu digiring. Digiring itu bahasa Indonesianya apa? Ya, digiring, diarahkan. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, ila jahannama, menuju neraka jahanam. Setelah kumpul di depan neraka jahanam, neraka itu sudah dibuka dan semua calon penghuni neraka itu sudah melihat bermacam-macam penderitaan, siksaan yang ada di dalam neraka itu. Semua melihat calon penghuni neraka itu, dan pada saat itu sudah kondisi sudah takut, macam-macam, menderita dan sebagainya. Hatta idza ja'uha futihat, jadi buka ya pintunya, pintu neraka dibuka. Neraka itu diciptakan Allah, sampai sekarang itu apinya tidak pernah terpadam, hidup terus mulai diciptakan Allah sampai sekarang. Jangan bayangno pakai gas gitu. Wa qala lahum, dikatakan kepada calon penghuni neraka itu, alam ya'tikum rusul, apakah dulu tidak pernah ada orang yang menyampaikan bahwa kalau orang ketika hidup di dunia ini sering melanggar terhadap undang-undang, aturan yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya, maka berakibat masuk neraka. Dan mesti benar nanti jawabannya penghuni neraka itu mesti benar, karena di hadapan Allah itu tidak pernah ada orang bisa bohong. Qalu bala, iya aku sudah mendengar. Aku baca buku, baca Al-Quran, sering mendengarkan ceramah, baik lewat masjid, lewat musola, lewat YouTube dan lain sebagainya. Aku sudah, iya aku sudah tahu itu. Ya terus, kok bisa masuk neraka kamu? Jadi itu kalau orang sekarang bilang sudah jatuh, tertimpa tangga, dia itu sudah mau masuk neraka. Bisa dibentak-bentak, ditakoni bisa. Penjaga neraka itu namanya malaikat Malik, dan malaikat Malik ini diciptakan oleh Allah, tidak pernah ketawa, tidak pernah senyum. Kan ada orang kalau hidup di dunia itu wangil senyum, cari ini guyonane, turunane malaikat Malik. Senyum itu kan gampang, senyum itu alatnya sudah ada pada diri kita, tinggal dibuka aja senyum. Jadi tidak sulit, kecuali kalau mau senyum itu alatnya masih jauh, mau senyum baru mengambil alatnya. Ini kan sudah kandil, tinggal senyum aja. Dan itu ada nilai sedekah. Tabassumuka li akhika sedaqatun. Kita di dunia ini kalau ketemu orang senyum, salam, senyum, assalamualaikum, bagaimana Bapak, sehat misalnya, itu ada nilai pahala. Sudah salam ditambah senyum, masuk dia ke neraka. Berapa lamanya di neraka tergantung amalnya. Orang Islam itu yang paling akhir menghuni neraka itu adalah orang yang ketika hidup di dunia hanya pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi sholat enggak, ngaji enggak, puasa enggak, mampu haji juga tidak, pokoknya ikut tok. Itu orang Islam yang terakhir masuk neraka dan baru diangkat ke surga. Berapa tahun, berapa juta tahun
Kita tidak tahu. Karena kata Allah, perbandingan satu hari di akhirat dengan di dunia itu lain. Satu hari di akhirat itu lamanya sama dengan di dunia 1000 tahun. Jadi kalau ada orang hidup di dunia ini umurnya sampai 1000 tahun, itu rata-rata umatnya Nabi Adam, usianya sekian, maka orang hidup di dunia 1000 tahun itu lamanya sama dengan hidup di akhirat sedina tok. Nah kalau di neraka sampai satu hari aja sawi, apalagi 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya. Tadi ayatnya saya baca, orang itu di neraka itu tidak mati. Jadi kalau orang di dunia dibakar, mati orang itu. Tapi di akhirat, nanti di neraka, ada orang masuk neraka, itu dia tidak mati. Ayatnya tadi saya baca, rakaat pertama, summa la yamutu fiha wa la yahya. Di neraka orang itu tidak mati dan tidak hidup. Gak mati, gak urip. Bahasa Jawanya kecet-kecet. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika kulit penghuni neraka itu dibakar oleh api, nadijat itu matang. Bayangkan sate itu matang. Baddalnahum juludan akhar. Allah akan mengganti dengan kulit yang baru. Jadi stok kulitnya itu banyak Allah itu. Tempel lagi, habis itu bakar lagi, matang lagi, ganti kulit lagi. Apa tujuannya? Liyadukul adab, supaya dia lebih merasakan betapa pedihnya adab neraka itu. Lho ngene iki sampean terus wedi ngono enggak. Yang penting nopo beramal yang baik supaya nanti tidak ke sana. Dan begitu seterusnya. Nah, kemudian ayat berikutnya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah. Kelompok sebelah kanan yang calonnya penghuni surga itu tidak langsung seperti calon penghuni neraka. Begitu kumpul jebret kemudian digiring masuk ke neraka. Ini enggak. Diadakan upacara penghormatan. Masuk, sebelum masuk lalu dikatakan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Itu posisinya ada di depan surga. Salamun alaikum, selamat kalian semua. Tibtum, berbahagialah kalian semua. Fadkhuluha, masuklah kalian semua ke dalam surga. Khalidina, selama-lamanya. Terus sampai tidak ada akhirnya. Berbahagialah, selamat Anda, masuk kalian ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk ayat ini. Amin ya rabbal alamin. Selama-lamanya. Khalidina, triliunan tahun, triliunan abad, dan tidak akan mengalami kematian yang kedua kalinya. Itulah kata Al-Quran, illal mautatal ula, mati itu sekali saja. Setelah itu hidup dan tidak akan ada mati yang kedua kalinya. Kita ini beruntung masih diberi Allah kesempatan hidup di dunia. Itu artinya Allah masih memberi kesempatan kita untuk beramal yang baik sebanyak-banyaknya, semampu kita. Beramal lewat lisan, beramal lewat harta, beramal lewat jabatan, beramal lewat apa saja, lewat kaki, lewat telinga, lewat mata, dan lain-lain sebagainya. Masuk ke surga selama-lamanya. Dan silakan menikmati semua fasilitas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghuni surga itu semuanya muda dan tidak akan mengalami penuaan. Walaupun di surga jutaan tahun, triliunan tahun. Muda semua. Ketika Nabi ceramah di depan para sahabat, itu ada seorang sahabat yang usianya sudah lanjut, nangis.
nangis sengguk-sengguk karena dia salah paham. Dikira wong tua itu gak bisa mlebu swarga, padahal bukan itu. Di surga itu nanti tidak ada orang tua karena sudah dijadikan Allah muda semua. Walaupun meninggalnya usia 100, usia 200, dia akan menjadi muda. Walaupun meninggalnya usia kecil 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, dia akan menjadi muda dan seterusnya akan muda dan tidak akan mengalami sakit. Hebat nggak Allah itu menghendaki seperti ini? Sudah tidak akan sakit, sehat terus, dan wajah sudah berganti, semua ganteng. Yang perempuan semua cantik, maka perempuan yang paling cantik dan itu melebihi bidadari itu adalah perempuan istrinya sendiri. Maka lalu kita berusaha supaya suami, istri, anak dan semua keluarga, cucu dan sebagainya bisa masuk ke dalam surga sehingga reuni tapi di surga. Non neraka gak ngrasakno reuni, gak ngreken reuni. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tata'un, kata Allah. Wahai penghuni surga, silakan ma tashtahi, apa saja yang kamu inginkan. Wa ma tata'un, dan apa saja yang kamu minta akan aku berikan dengan cuma-cuma dan tidak usah susah payah. Kita itu kepingin mobil Innova, kepingin mobil Alphard atau susah payah. Cok pagi terus gak karu-karuan. Nanti di surga matastahi, durung ngomong tastahi itu sek kerentek no jero ati, iku wis dikekno karo Allah. Dan tidak ada kolesterol, gak ada penyakit, tidak ada asam urat, sehat terus. Kita ini sekarang kan enggak. Saya misalnya, saya tidak bisa misalnya setiap minggu, setiap hari makan rawon, nggak bisa. Sudah usia sekian. Nanti di surga itu sudah nggak ada penyakit, semua sehat dan semua senang. Alal araiki yanzurun, kata Allah. Orang di surga itu muttaqiina. Muttaqiina itu laya-laya. Tahu laya-laya? Sama kalau punya kursi yang bagus di rumah, terus dia laya-laya. Tapi yang dipakai laya-laya itu terbuat dari emas dan permata. Mutaqabilin, saling berhadapan-hadapan, saling tanya, saling bertanya antara satu dengan yang lain. Kalau kita kepingin ketemu keluarga, dipertemukan oleh Allah dengan catatan masuk surga. Ya Allah, saya kepingin ketemu dengan keluarga saya, ya Allah. Ketemu di situ dan mesti pangling karena wajahnya sudah berubah. Tapi tidak berarti pangling terus lupa, nanti diingatkan oleh Allah, iku bojomu, iku anakmu, dan lain-lain sebagainya. Yang dilarang itu penghuni surga kepingin ketemu penghuni neraka, itu dilarang oleh Allah. Yang penghuni neraka juga diharamkan oleh Allah ketemu dengan penghuni surga. Maka kita berusaha, istri, anak, menantu, cucu bisa masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahkan di surga itu ada wa anharun min asal. Begitu indahnya bayangan surga itu. Di surga itu ada sungai yang mengalir itu asal madu. Sungai apa namanya sebelah ini? Sungai Berantas. Berantas. Itu jenengan bayangkan, yang mengalir itu bukan air butek itu, tapi madu. Ini betapa indahnya surga itu. Wa anharun min laban. Satu sisi ada sungai yang mengalir itu air susu. Indahnya bagaimana itu? Wa anharun dan sebagainya. Pokoknya indahnya luar biasa itu. Dan itu harus kita cari sekarang. Banyak beramal yang baik, diam-diam di rumah, banyak baca tasbih, subhanallah, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Kemarin saya dapat kiriman video. Orang meninggal dunia itu biasanya menurut kebiasaan. Ada seorang bunyai, waktu itu saya mohon maaf ya, kebetulan memimpin jamaahnya. Kemudian pas kalimat yang diucapkan itu wa ilahukum ilahu wahid, yang artinya dan Tuhan kalian itu Tuhan yang satu. Habis itu black meninggal dunia. Kata teman saya kepingin mati seperti itu. Ada juga orang sepuh yang kebetulan muadzin di masjid, sambil menunggu datangnya waktu subuh, waktu itu dia mengaji Al-Quran, tertidur, dikira orang tertidur, ternyata meninggal dunia. Tinggal beberapa menit dia mau adzan karena waktu subuh sudah masuk, mau dibangunkan, ternyata meninggal. Nah, kita minta kepada Allah, tentu kita setiap selesai sholat kan kita minta, ya Allah saya minta dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Dan itu biasanya menurut kebiasaannya. Dulu ada seorang qori namanya Ja'far Shodiq, itu teman saya dulu ketika aktif di Musabaqah Tilawatil Quran, rumahnya Wonocolo. Ketika diundang oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansyah, beliau diminta untuk membaca Al-Quran di podium, di panggung yang datang ribuan. Begitu suara diangkat, suara yang tinggi diangkat, moro-moro plus pelan langsung meninggal dunia. Nah, kebiasaan dia memang sering membaca Al-Quran. Nah, karena itu lalu kita biasakan yang baik. Jangan dibiasakan yang tidak baik. Wedi engko moro-moro tidak baik itu terus mati. Kita biasakan yang baik. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, itu yang perlu saya sampaikan, persis setengah jam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan semakin kita bertambah usia, semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto ah. Foto suan. Jual foto. Dalam. Ya betul. Oke. Foto bareng-bareng. Enggak kalau foto rumian. Oke, kesang tengah bagaimana pun. Oke, tengah bagaimana. Di sini Ustaz. Enggak maju Ustaz. Nah, enggak maju. Oke. Alhamdulillah. Mas kebetulan Pak Ustadz Salim Sungkar hadir. Monggo Pak Arif. Abah. Monggo Pak. Pasti Abah Mas. Abah. Yeah.
Sampun, pun. Saya 2 3 3 3 sampun. Dalam? Oh, nggih, kalau tidak. Alhamdulillah. 1 2 Mangke kirim kula Ustaz. Ya, insyaallah. Tadi yang mengingatkan. Nggih yang WA nggih. Oke. Buka lucu. Nggih, nggih. Alhamdulillah, bener. Alhamdulillah, demikian tadi kegiatan pengajian rutin Rabu pagi yang pada kesempatan kali ini hari Rabu tanggal 21 September yang diasuh oleh beliau Al-Ustadz Dr. Haji Muntoha MAG. Sampai berjumpa di pengajian Rabu mendatang. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.